الفاتحة. الفاتحة. Kita baca hadis 741. Kemungkinan nanti malam hari raya. Ini kemarin 29 ada fadilahnya, 27 fadilahnya, 26 ada fadilahnya, Ramadan secara umum ada fadilahnya. Terus malam hari raya ada fadilahnya lagi, Syawal ada fadilahnya lagi, Dzulqa'dah begitu juga, Dzulhijjah begitu juga. Kapan istirahatnya, Pak? Memang kita ini di dunia ini mau mengumpulkan anugerah-anugerah Allah itu. Kesempatannya hanya di dunia ini. Ini justru Nabi telah menyampaikan kepada umat anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan sepanjang waktu. Jadi orang itu punya kesempatan terus untuk mendapatkan anugerah-anugerah itu tidak berhenti-henti. Maka sangatlah rugi orang yang melewatkan waktunya kosong tanpa dapat anugerah itu. Kosong tanpa anugerah walaupun tidak berbuat pelanggaran. Bagaimana kalau dia berbuat kemaksiatan? La yatahassaru ahlul jannatil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim walam yadhkurullaha fiha aw kama jaa fil hadits. Nanti ahli surga tidak akan menyesali kecuali waktu-waktu yang telah mereka lewati di dunia sedangkan mereka tidak berzikir di waktu itu. Karena dia lihat teman-temannya yang lebih banyak zikirnya, selisih satu itu aja itu sudah sangat beda di surga sana. Apalagi kok diisi kemaksiatan, wah ruginya Masya Allah. Memang hidup ini bukan untuk istirahat. Istirahatnya pun bagaimana jadi pahala andaikan ada istirahatnya. Nah, capek Ramadan ini mau refreshing dulu. Begitu refreshing ke jerumus sumur, naudzubillah ya kalau bisa naik lagi. Ke jerumus dalam kemerosotan ya kalau kita bisa naik lagi. Semerosotnya orang merosot ketika loyo jangan keluar dari sunnah, dalam keluar dari arahan agama. Jangan keluar dari ridhonya Allah. Insyaallah. Ini banyak orang tuh maju gara-gara ngosongkan waktu dalam beberapa hari saja. Dari situ dia merosot nggak bangkit lagi. Wah ini sudah nggak puasa, nggak tarawih, sudah saya tak nganggur. Nah, nganggur itu ya artinya jadi gawat karena dia tidak ada perisai, tidak ada amalan, tidak ini mudah sekali dijerumuskan oleh syayatinal insi wal jin, setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis yang tidak tampak. Ada dua nikmat yang banyak orang ditipu, maksudnya merugi dalam waktu itu. Maghbun.
As-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan kekosongan waktu. Kesehatan dan kekosongan waktu. As-sihhatu wal faraghu. Thawabu man ahya lailatayil aidain, pahalanya orang yang menghidupkan 2 malamnya hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kharraja Tabarani bi isnadihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, barang siapa menghidupkan malamnya Idul Fitri dengan amalan-amalan yang diridhai Allah, wa lailatal adha, dan malamnya Idul Adha, lam yamut, maka tidak akan mati qalbu, hati dia, yauma tamutu, ketika mati al-qulubu, hati-hati yang lain. Matinya hati itu bagaimana? Adalah tertutup dari hidayah. Itulah matinya hati. Ini di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dengan amalan, yaitu Allah akan jaga hatinya dari kematian ketika hati-hati yang lain pada mati. Orang itu kalau hatinya sudah mati, dididik oleh siapapun tidak akan bisa. Walaupun yang didik itu seorang nabi, seorang rasul, tidak akan bisa. Para munafikin tuh yang mati kan hatinya, bukan orangnya. Dididik di suasana terbaik, yaitu suasana Madinah. Di zaman awal-awal Madinah, ketika ditarbiyah langsung oleh yang terbaik sepanjang masa, yaitu Sayyidul Anbiya. Dengan teman-teman yang terbaik, yaitu wali-walinya Allah tertinggi, para sahabat. Pengajarnya terbaik yaitu Sayyidul Anbiya, teman-temannya terbaik, kampungnya kampung terbaik, kurikulumnya kurikulum terbaik, yaitu Al-Quran dan hadis agama Islam yang diajarkan langsung oleh yang nerimanya dari Allah. Diajarkan langsung oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Di dasar hati mati gak terkesan. Bukan terkesan dengan Nabi, malah suka bolos di pelajarannya Rasulullah SAW. Bukan hanya suka bolos, ada usaha ngerusak programnya Rasulullah. Bukan hanya ngerusak programnya Rasulullah, sampai keluarganya pun mau dirusak. Dengan membuat cerita-cerita palsu, Sayyidah Aisyah katanya selingkuh dan macam-macam. Dan hati kita ini benar-benar terasa banget kalau kita ini nggak bisa mengontrolnya. Kadang suka, kadang duka, kadang sumpek, kadang bergembira, kadang longgar, kadang nyempit. Menunjukkan bahwa hati kita ini memang benar-benar tidak bisa kita kontrol. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hati dia sendiri. Kita ini dengan hati kita kan sembung aja toh, sama-sama kita bawa. Tetapi nyatanya kita nggak bisa ngontrol hati kita. Tiba-tiba pengen rindu pulang rumah, tiba-tiba pengen balik pondok, tiba-tiba pengen begini, tiba-tiba benci begini. Benar-benar hati kita ini nampak bahwa ada yang ngatur. Maka di antara sifatnya Allah adalah muqallibal qulub.
yang bolak-balikkan hati. Bagi orang yang merenung, oh ini nunjukkan bahwa memang saya ini ada yang ngatur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, pengaturan Allah. Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak merenunginya? Tengah-tengah kita ngaji begini tiba-tiba ada yang ngantuk, dengan begitu tenangnya, enggak terkesan. Umpamanya begitu. Nah, untuk jaga hati, di antara yang telah disampaikan Nabi kepada kita adalah dengan menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan amalan-amalan kebaikan. Insyaallah. Buat suasana yang baik itu penting. Pelajaran yang baik itu penting banget. Guru yang baik penting banget. Tapi itu semua kalau enggak dipilih oleh Allah tidak cukup untuk seseorang dapat hidayah. Jadi di Madinah itu secara kurikulum zahir enggak ada kurangnya. Tapi para munafikin tetap enggak dapat hidayah. Orang-orang Yahudi di sana ya rata-rata enggak dapat hidayah. Sebaliknya kalau hati itu ditolong oleh Allah, walaupun di suasana terburuk, orang itu bisa menjaga agamanya. Suasana terburuk yang diceritakan dalam Al-Quran, diantaranya adalah suasana tempatnya istrinya Fir'aun. Suaminya bukan orang yang musyrik, bukan orang yang menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Tetapi suaminya ini ngaku sebagai syarik, saingannya Tuhan. Bukan menyekutukan, ini saya menyekutukan Allah, ada Allah lain selain Allah yang sekarang. Tidak. Allah yang sebetulnya itu ya saya ini. Nah, itu Fir'aun. Di suasana yang terburuk, di istana yang terburuk. Tapi kalau Allah jati hati beliau tidak terkesan dengan itu semuanya, malah hatinya bersama Nabi Musa. Bahkan berdoa supaya dibangunkan istana di surga, dan doanya diceritakan dalam Al-Quran, maknanya telah dikabulkan oleh Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Sebaliknya ada orang dalam suasana terbaik selain munafikin tadi. Kalau munafikin mungkin masih jauh, enggak serumah dengan Nabi, enggak seatap dengan Nabi. Ini ada orang seatap dengan Nabi, bahkan kalau perlu sedipan dengan Nabi. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada dia melebihi seorang Nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Katanya sebagian teman, salah satu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, atau salah satu istrinya Nabi Lut. Kok tahu salah satu, kenapa Pak? Iya, katanya. Ini istri yang enggak beriman ini akhirnya keluar darinya Kan'an, akhirnya juga ikut tenggelam itu. Kalau yang lain-lain yang teruskan generasi manusia sampai sekarang itu istri yang lain katanya. Maka ibunya error, anaknya error. Maka yang lain-lain masih muncul nabi-nabi itu bukan dari istri yang ini. Wallah alam. Tapi hatinya bukan bersama Nabi Nuh, bukan bersama dengan Nabi Lut. Hatinya bersama musuhnya suaminya. Maka Allah resmikan di dalam Al-Quran bahwa mereka berdua diresmikan
Bahkan sudah ditunjukkan takdirnya kepada kita, mereka berdua dipersilahkan untuk masuk neraka bersama orang-orang yang telah masuk neraka, orang-orang yang masuk neraka. Wa qila dkhula, dan dikatakan oleh para malaikat kepada mereka berdua, udkhula, kalian berdua, istrinya Nuh dan istrinya Lot, udkhula, kalian berdua masuklah an-nara, ke neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang lain yang masuk. Sebelum ada fitnah, macam-macam fitnah, pendidikan yang pertama kali terdidikkan kepada manusia ini adalah pendidikannya Nabi Adam, Nabi yang suci murni, kepada anak pertamanya, yaitu Qabil. Tapi kalau Allah tidak jaga hatinya, Qabil yang dididik pertama kali dengan pendidikan terbaik pertama kali dari keluarga manusia pertama kali, hatinya enggak terjaga, malah dia akhirnya menjadi pembunuh pertama, bahkan akhirnya keluar dari agama, bahkan akhirnya mati dalam kondisi dimurkai Allah. Di kondisi zahir itu kewajiban kita untuk memperbaikinya, usaha untuk mengisinya dengan ridhonya Allah, pelajaran yang baik, suasana yang baik, cari guru yang baik. Tetapi harus ingat, badan kita ini adalah gabungan antara yang zahir dengan antara yang enggak tampak. Perasaan kita itu enggak tampak, hati kita enggak tampak, pikiran kita enggak tampak. Maka perlu ada doa-doa, perlu ada amalan-amalan, perlu ada belajar keyakinan untuk menjaga suasana yang tidak tampak yang bersama kita, yaitu batin kita itu. Maka dalam agama ada dua pelajaran, iman dan amal. Itu pun terbagi, amal yang zahir, amal yang tidak tampak. Maka di antara cara menjaga batin kita, biar batin kita terjaga, adalah dengan menghidupkan dua malamnya hari raya, Idul Adha maupun Idul Fitr. Insyaallah kemungkinan malam ini. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man qama lailatayil 'idaini muhtasiba, barang siapa menghidupkan amalan pada dua malamnya Idul Adha dan Idul Fitri, muhtasiban, dalam keadaan dia mengharapkan pahala, lam yamut, maka tidak mati, qalbuhu, hati dia, yauma tamutul qulub, ketika hati-hati yang lain mati. Lam yamut, tidak mati, qalbu, hati dia, yauma tamutu, di hari mati, al-qulubu, hati-hati yang lain. Dan hati itu adalah raja dalam tubuh kita. Kalau rajanya benar, nanti memerintahkan anggota tubuh kita dengan kebenaran. Ada majelisnya Imam Malik katanya. Beliau sedang mengajar hadis dengan begitu seriusnya. Maka tengah-tengah beliau ngajar hadis, datang, dan Masjid Nabawi dengan pasar Madinah itu mulai sejak dulu sampai sekarang tidak jauh. Datang berita bahwa ada gajah masuk Madinah dekat pasar. Namanya gajah itu kan bukan hewan padang pasir, nya Madinah. Bukan hewan yang dikenal di negeri Hijaz. Maka ini perkara yang sangat menarik mestinya. Tengah-tengah diajar Imam Malik, semua santri itu meninggalkan pelajaran, nggak terasa ngelihat itu apa, gajah, kecuali satu orang tok, yaitu Yahya ibn Yahya al-Laitsi.
gak terkesan. Maka Imam Malik tanya, teman-teman kamu sudah pada ngelihat kok kamu sendirian di sini nggak ada temannya. Maka beliau bilang, saya datang jauh-jauh ini untuk ketemu antum, belajar kepada antum, bukan untuk ketemu dengan gajah. Jadi kalau orang jaga hati itu begitu, itu temannya mau apapun nggak terkesan, tetap lurus saja. Maka akhirnya Imam Malik menyusun kitab Muwatta, rawinya yang paling muktamad, yang paling bisa dipercaya adalah Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Semua riwayatnya Muwatta yang terkuat adalah dari murid yang enggak lari tadi. Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Kita ini harus paham hidup ini mau ngapain sih? Nah, itu harus. Hidup ini mau cari ridhonya Allah, apa aja yang menarik gak diridhoi Allah jangan. Nah zaman sekarang tuh gajah-gajah itu banyak. Lewat Mbah Google, Mak YouTube, semua macam-macam. Akhirnya orang tuh hilang fokusnya kepada tujuan. Akhirnya na'udzubillah jadi semerawut ketakwaannya dan semerawut agamanya. Nah, di antara cara menjaga hati itu adalah dengan menghidupkan amalan-amalan di malamnya Idul Adha dan Idul Fitr. Wa kharaja Abul Qasim Al-Asbahani fi kitab at-Targhib wa Tarhib isnadi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya al-layali al-khamsa, barang siapa menghidupkan malam yang 5, ada 5 malam yang kalau kita hidupkan dengan amalan maka ada janji. Wajabat lahul jannatu, maka surga pasti untuk dia, surga wajib untuk dia, maksudnya pasti. At-tarwiyatu, yaitu malam tarwiyah, malam ke-8 dari bulan Dzul Hijjah. Wa lailatu Arafah, dan malam Arafah malam ke-9 dari bulan Dzul Hijjah. Wa lailatun nahri, dan malam Idul Adha malam 10 dari bulan Dzul Hijjah. Wa lailatul fitri, dan malam Lailatul Fitr malam 1 Syawal. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtarimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya 'alimas sirri minna la tatih sidra'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi nahmihim minal mu'jibi syatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم بارك لنا في رمضان، تقبل منا قيامه صيامه وسائر أعمالنا فيه. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولعائلتنا ولتلميذاتنا أصحابنا مدارسنا مراكزنا وبلادنا وسائر المسلمين أطل ما أعطيت به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.